Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sulastri, Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi. Baik, kita mulai saja. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, dan tanggung kendali. Struktur organisasi juga menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi yang dimana menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi, dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Selanjutnya, struktur atau desain organisasi. Pada umumnya, struktur organisasi yang sering digunakan terdiri dari 3 bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional berdasarkan produk atau pasar, dan struktur organisasi matriks. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan, skill, dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau layanan. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekankan biaya operasional, namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Contoh bagian struktur organisasi fungsional seperti direktur sumber daya manusia, direktur, manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Selanjutnya, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Contoh bagian seperti yang tertera di layar ini, yaitu direktur utama memiliki dua wakil direktur. Pertama, wakil direktur divisi komponen, semisal memiliki manajer IC, manajer display, manajer baterai, dan wakil direktur divisi perangkat memiliki manajer smartphone, manajer tablet, manajer laptop. Selanjutnya, struktur organisasi matrik. Struktur organisasi matrik ini adalah penggabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional, yang dimana struktur organisasi matrik ini menimbulkan adanya dua komando, yang dimana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan perusahaan yang fungsional dan pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya, bentuk bagian organisasi. Bentuk bagian organisasi ada beberapa. Salah satunya seperti bentuk piramid. Bentuk piramid ini yang paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, mudah, dan mudah dimengerti. Bagian organisasi bentuk piramid adalah suatu organisasi di mana bentuk bagian organisasi tersebut menyerupai piramid, di mana suatu pimpinan tertinggi ada di paling atas piramid dan tingkatan pimpinan menengah dan bawah ada di bagian-bagian bawah. Bentuk piramid sering kali dipakai di organisasi-organisasi karena bentuk piramid ini mudah dipahami. Selanjutnya, bentuk vertikal. Bentuk vertikal ini agak menyerupai seperti bentuk piramid, yaitu dalam segi pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah. Hanya bagian vertikal berwujud tegak penuh. Selanjutnya, bentuk horizontal.
Bagian ini digambarkan secara mendatar. Bagian organisasi bentuk horizontal atau mendatar adalah bentuk bagian organisasi yang saluran wewenang dari pucuk atau ujung pimpinan tertinggi sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari kiri ke kanan atau sebaliknya, kanan ke kiri. Selanjutnya bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran menggambarkan hubungan antara satu jabatan dengan jabatan. Bagian organisasi bentuk lingkaran adalah suatu bentuk bagian organisasi di mana satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun di luar lingkaran, dari luar bidang lingkaran ke arah titik tengah pusat, yang dimana titik tengah pusat adalah pejabat atau pimpinan tertinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi organisasi, salah satunya yaitu tujuan, tantangan, keakraban tim. Tujuan, visi, misi, dan tujuan yang jelas akan membantu tim dalam bekerja. Namun, hal tersebut belum cukup jika visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan tidak sejalan dengan kebutuhan dan tujuan para anggota. Selanjutnya, tantangan manusia dikaruniai mekanisme pertahanan diri yang disebut fight atau flight syndrome. Ketika dihadapkan pada suatu tantangan, secara naluri manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi tantangan tersebut, fight, atau menghindari flight. Dalam banyak kasus, tantangan yang ada merupakan suatu rangsangan untuk mencapai kesuksesan. Dengan kata lain, tantangan tersebut justru membuat atau merupakan motivator bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya, keakraban tim. Keakraban tim yang sukses biasanya ditandai dengan sikap akraban satu sama lain, setia kawan, dan merasa senasib sepenanggungan. Para anggota tim saling menyukai dan berusaha keras untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal menjadi sangat penting karena hal ini akan merupakan dasar terciptanya keterbukaan dan komunikasi langsung serta dukungan antara sesama anggota tim. Jadi komunikasi antar tim itu harus baik karena demi menjaga hubungan interpersonal dan demi menjaga kepentingan dan pengembangan dan memelihara hubungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi itu pada intinya memiliki jumlah yang banyak, luas. Dalam arti luas, lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern adalah keseluruhan faktor yang ada dalam organisasi dan kegiatan organisasi, seperti perubahan kebijakan pimpinan, perubahan tujuan, pemekaran atau perluasan wilayah organisasi, volume kegiatan yang bertambah banyak, tingkat pengetahuan dan keterampilan para anggota organisasi, sikap dan perilaku dari para anggota organisasi, berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi. Adapun lingkungan ekstern adalah keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan ekstern cukup banyak, antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber alam, dan demografi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Maaf jika salah-salah